2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9. Haleluya. Tuhannya, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya kasih tema ini saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Lalai. Ya walaupun memang saudaraku dalam Dia menjawab setiap doa-doa kita butuh memang waktu proses. Kenapa butuh waktu dan proses Bapak Ibu? Karena memang dikehendaki doa kita Yesus Kristus adalah kita jangan terikat dengan dunia, tapi supaya hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya, tadi ini sering kita lihat anak-anak Tuhan, tadinya begitu semangatnya luar biasa, tapi bisa saja dia. Makanya saudaraku, Tuhan terkadang janjinya itu bagi kita seakan kok lama. Tapi sebenarnya tidak lama. Kenapa? Supaya dengan proses itu membuat kita saudaraku semakin terus bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Israel selalu alami mujizat. Banyak dahulu Israel alami pertolongan luar biasa tiap hari malam. Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, ya, biarlah seperti pujian yang dibawa tadi, Aurido tengah saya. Amin. Kiriso Yesus Bapak. Berarti apa kalau Yesus hidup di dalam Alkitab, dalam hidup kita? Ya Bapak Aurida, pastikan apapun yang terjadi itu semua sedang dalam rancangan Tuhan. Berarti apa yang Tuhan mau kita di sini? Terima dengan ucapan syukur. Aku utang desai ke Yesus, bau iman beda cuma kekeniso Yesus sekali itu. Amin. Salwabai aku utang desai ke Yesus, bau iman beda cuma kekeniso Yesus. Satu kali waktu raga melo hari lalu paharinya saudara, dia ada tante untuk melalui Majid Terulima baru kuliah Jessica bagi siragam Bika baik saudara. Tapi setiap perjalanan saya selalu hati-hati, sambil juga saya mau lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Waktu sedang belanja saudaraku, tiba-tiba saya sedang perhatikan Lala. Ada seorang anak gadis sedang bagus dia bawa Honda, maka pil. Tiba-tiba seorang ibu disenggol saudaraku. Waduh, saya bilang kasihan ya, anak gadis itu horor, hancur. Saya baru mengerti saudaraku betapa kita harus ada dalam perlindungan Tuhan. Ini anak gadis itu saya memperhatikan di kiri dia tidak laju, tiba-tiba dari belakang disenggol. Wah. Jadi betapa Bapak Ibu Saudaraku, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Tapi saya ingatkan betapa Bapak Ibu kita
kita membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu adalah hubungan yang membuat kita pertama, kita dipercaya. Jadi percaya saudaraku, apapun nanti ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka kepercayaan itu saudaraku, ya pakai saudara jadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi berkat. Haleluya. Tuhan pakai. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, betapa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji Dia tidak lalai. Maka itu sebabnya poin yang saya boleh bagikan kepada kita hari ini, ya, saya menyampaikan kepada kita Bapak Ibu, kepada kita di sini pertama dalam 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14, cepat sedikit. 1 Timotius 4 ayat 14. Dikatakan di sana, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan dengan penumpangan tangan sidang. Sekali lagi, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Ya, saya bersyukur kita hari Minggu kan taruh dan lagi Tuhan mau pakai kita menjadi batu-batu hidup. Amin. Amin. Sebagai persembahan yang hidup. Jadi biar kita mau dipakai Tuhan. Biar kita mau dipakai Tuhan. Izinkan kita mau dipakai Tuhan. Maka persiapkan diri kita. Dan setelah dipakai Tuhan, disinilah kita melihat Allah itu, Tuhan tetapi jangan lalai. Terlebih khusus kita yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan, jangan. Kenapa saudaraku? Kalau kita lanjutkan ayat 15 di situ, coba lihat ayat ke-15, lanjut. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata. Jadi orang yang ambil bagian dalam pelayanan pasti mengalami apa? Kemajuan. Jangan kemunduran yang ada. Ada kemajuan. Makanya enak maju pertumbuhan iman kita. Itu yang saya bilang tadi. Tuhan itu tidak hanya cukup kita tahu, bangun hubungan dengan Dia. Jadi rumah kita tidak bisa mampu karena sibuk, anak-anak ribut. Gak apa-apa, ambil uang. Silakan, kunci di dalam. Berdoa, mau teriak silakan. Amin. Kenapa? Karena betapa saudaraku, ya ita niha si may bakal keriso, apalagi nata hal bagian dalam pelayanan harus alami nipotoi kemajuan. Paling tidak kemajuan. Mulai kemajuan karakter, buah-buah keriso Bapak Urida. Haleluya. Ada kemajuan. Luar biasa dia ya. Setelah dia melayani, setelah dia terpanggil, setelah dia mengetahui tentang kebenaran, wah, kemajuannya luar biasa. Hidupnya luar biasa. Kenapa bisa terjadi itu Bapak Ibu? Karena kita diberikan Roh Kudus. Makanya melo hari Rabu oleh pendeta itu dia sampaikan bahwa sebenarnya melakukan firman Tuhan tidak sulit, gampang. Yang penting kita izinkan. Tengok ya ifatur itu. Haleluya. Betul saudara. Saya kadang-kadang ketika tafaluhan ya pasti umede. Ya.
supaya terus kita berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan batu masih dari doa. Sehingga kita berjalan di tempat lalu masih doa, saudaraku. Ada kemajuan. Perhatikanlah semuanya itu. Hidup di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuan. Kemajuan apa yang dimaksudkan? Jangan kita salah mengartikan, saudaraku, ya. Kemajuan yang dimaksudkan di sini perubahan hidup, perubahan sifat, perubahan perbuatan. Ya, para pelayan, saya katakan sama anak-anak melayani ya, ada kemajuan. Jangan dilihat melayani ini, tapi main bentak-bentak orang tua. Tidak maju namanya itu. Tapi orang yang maju, saudaraku, tetap miliki kerendahan hati. Coba ayat 16. Awasilah siapa? Dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Wah, ini ya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasi dirimu. Haleluya. Jadi saudaraku, hari-hari ini mari kita lebih banyak mengawasi diri kita sendiri. Awasi diri kita. Kok begini cara saya? Daud bilang, ya, perintahkan, tak takut. Awasi dirimu sendiri dan juga awasi ajaranmu. Mungkin kita juga berminum abotu pada dada, abotu pada dada, pengetahuan abotu pada dada, rumah lagi suka awasi itu. Jangan orang lain saya nasihati, saya sendiri. Haleluya. Kita menasihati boleh, kita ajar boleh, tapi kawasi. Kayak bunyi wawa udah saya buat nak. Sesuai nak. Kalau enggak, biarlah. Yang saya bilang, yang saya nasihati itu dalam diri saya dulu. Haleluya. Dalam diriku dulu. Nasihati, perdamaian. Begini. Saya seringkali, Bapak Ibu Saudaraku, saya pun melayani, terkadang saya bilang tadi, kenapa? Saya lihat nanti. Biar dia baik lagi saya. Haleluya. Karena itu, waktu orang yang berdiri, siapapun yang berdiri di sini, saudaraku, sebenarnya kita berdoa ketika dia berdiri di sini, dia dikuasai oleh Roh Allah. Amin. Tapi ingat, ketika dia dikuasai Roh Allah juga, mesti juga kehidupannya benar-benar Roh Allah bisa kerjasama dalam rohnya. Haleluya. Sehingga dikatakan, awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Yang ketiganya, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan siapa? Menyelamatkan dirimu dulu. Penting kita menyelamatkan diri kita. Haleluya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat Tuhan itu apa? Semua doamu sama-sama. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Amin. Allah mengingat berarti pernah sia-sia apapun yang kita buat kepada Tuhan. Dia ingat. Kenapa dia ingat? Karena dia menghargai saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu pujian tadi ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tapi dalam versi bahasa biasa.
Yesus mana dia tengah pergi. Yesus mana dia tengah pergi. Akan Yesus baru denganku. Hake iso ayaw na di sulong sa kalita Yesu mana datanap aku Yesu baru denganku. Amen. Hake Ayaw gani sulong